Selamat malam. Selamat Malam Yang. selamat malam Pak Ahmad. Malam yang Selamat malam semuanya, Pak Yunan, Selamat malam yang Pak Pinggala, selamat malam, Pak Marzuki. luar biasa nih yang Selamat malam ya. Sudah seger kayaknya Yang. Ya, luar biasa yang energinya Seger kemarin sekali betul energinya. ini masih agak batuk nih Pak Nazar. Ya, selamat malam Pak Andi, Pak Samsul, Selamat malam. Pak David, ya, Pak Irman, Mbak Helen. Wah, kita tunggu 3 menit lagi ya sambil menunggu yang lain. Maaf kalau agak serak-serak basah sedikit. Monitor yang tiga monitor yang. Iya, ini kan Zoom background semua. Tapi saya punya 2 monitor di depan saya. Jadi yang satu ini ya, biasanya yang satu saya pakai ini salah satu sekuritas, yang satu untuk eksekusi saya pakai sekuritas lain karena dia punya fast order. Ya, meskipun yang satu dicari-cari juga ternyata ada fast ordernya. Nah, yang jeleknya apa ya? Yang saya pakai yang satu itu fast ordernya kan cepat sekali. Satu yang ingin saya sampaikan, bahayanya kecepatan itu, kita menjadi emosional. Ya. Terus terang di monitor satunya yang saya tradingnya lebih lambat, ya. Dapat dikatakan swing trading sama momentum investing, return saya jauh lebih baik daripada yang saya gunakan untuk scalping maupun intraday trading. Intraday trading betul-betul sangat dipengaruhi oleh emosi melihat gerakan-gerakan harga ya, kadang-kadang merah ya, hijau, merah, hijau. Ini salah satu. Akan tetapi saya meskipun usianya kadang-kadang Eyang nggak takut sakit jantung, malah saya menikmati gitu ya. Menikmati apa istilahnya, dare to win ini. Enaknya kalau lagi dapat gain misalnya dari scalping bisa dapat 14%, 16%, tapi lossnya juga bisa gede gitu. Tapi so far sejauh ini ya masih terkendali lah. Tapi yang jelas seperti pelatihan kita kemarin di trading platform yang satunya saya trading atau investasi lebih lambat. Dapat dikatakan kalau misalnya 18%, 20% per tahun itu pasti tercapai. Nah, bayangkan kalau 20% per tahun ya, dalam waktu 3,5 tahun modal kita menjadi bisa doubling kalau pakai rumus formula 72 ya. Formula 72 kita ajarkan kemarin bagi Pak Samsul, Pak Yunan, Pak Nazar, Pak Marzuki ya. Pak Pinggala hadir, Pak Pinggala tidak hadir saya kira, tapi mungkin lihat rekamannya ya. Jadi trading lebih lambat itu bagi saya lebih tenang ya, bisa saja mencapai 20% misalnya per tahun, tidak besar tetapi hitung ya, 20% per tahun kalau kita punya 100 juta, maka dalam 3,5 tahun bisa menjadi 200 juta, jauh di atas deposito. Ini masukan dari saya ya, pengalaman dari saya dengan menggunakan cara-cara yang saya sampaikan di pelatihan kemarin ya. Baik, Pak Kiswoyo menyampaikan bahwa nanti beliau akan join setengah jam setelah ini ya. Saya mungkin silakan aja menyampaikan pertanyaan di kolom chat mengenai technical analysis ya. Akan tetapi mungkin akan sukar sekarang ya untuk mengendalikan market yang sangat volatile.
Terus terang saya tidak berani menyampaikan bahwa ini probability-nya lebih tinggi atau lebih rendah. Saya tidak berani. Why? Karena begitu volatile-nya ya market. Di dalam 1 minggu terakhir itu naik turunnya luar biasa. Ini betul-betul memerlukan istilahnya dare to win ya, berani untuk menang ya. Akan tetapi harus hati-hati, kendalikan emosi Anda, ya sabar ya. Terutama bagi investor justru ini sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan. Baik, sambil menunggu Pak Kiswoyo, saya kira mungkin acara kita mulai saja ya. Jadi sudah saya rekam, saya mungkin hanya sampai jam 8, nanti dilanjutkan oleh Pak Kiswoyo. Saya harapkan presentasi saya akan berlangsung sekitar setengah jam. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Walaupun demikian, tadi saya mengatakan agak sukar untuk menjawab teknikal, tapi bagi ada yang bertanya silahkan aja disampaikan ya. Bisa resan, bisa buka kamera, bisa juga di kolom chat. Kita tetap bahas ya. Baik, saya share presentasi kita hari ini. Ini sudah terlihat. Sebentar. Apakah sharing saya sudah terlihat? Lihat yang Terlihat ya. nggak jelas. Baik, acaranya kita mulai ya. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah sudah jatuh tertimpa tangga ya. Mengapa saya katakan demikian, nanti kita lihat bersama. Ya, lalu kita harus lakukan apa langkah-langkah kita saja untuk menghadapi pasar yang demikian volatilenya hari ini. Dan yang paling penting adalah mari kita buat tantangan menjadi peluang. Maaf, mudah-mudahan masih terdengar ya. Lagi-lagi seperti halnya kemarin, PowerPoint saya ada masalah. Jadi akan saya stop share dulu ya, lalu akan saya share kembali. Baik, kita mulai dengan agenda kita pada hari ini ya. Agenda kita pada hari ini adalah ulasan pasar yang akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi, nanti edukasi bersama ya. Setelah itu kita juga akan mendengarkan presentasi Pak Kiswoyo. Kita dengarkan bagaimana beliau menghadapi atau menyikapi keadaan market yang sangat tidak menentu saat ini ya. Akan tetapi kita juga ingin mendengar dari beliau kira-kira kiat-kiat apa bagi anggota semua untuk dapat kita sikapi bersama. Jadi ini adalah agenda kita. Nah, kita lihat sebagai pengantar ini kondisi terkini ya. Maaf saya agak mati hidupkan istilahnya mic-nya, karena kadang-kadang suara saya serak. Jadi kondisi kita pada saat ini ya, kita lihat review penutupan Jumat 6 Februari yang lalu ya. IHSG kembali mengalami tekanan hebat ya.
kita lihat bagaimana. Oh, maaf, saya akan share dulu. Mudah-mudahan saya bisa share ya. Saya stop share dulu ya. Untuk saya akan buka aplikasi saya yang lain supaya saya bisa memberikan presentasi berdasarkan chart, real chart ya. Kedua ini cek minggu yang nanti katanya Romo. Pas kedua ini ada pas. Mohon ada ditutup itunya, yang ada suara ya. Mohon yang ada suaranya ditutup. Waduh, ada. Mohon mic-nya di mute. Sebentar, saya matikan dulu. Ini Pak Adrian ya. Mohon di mute. Pak David mohon di mute. Ya. Karena suaranya Pak Adrian mohon di mute. Pak Adrian mohon di mute. Kalau saya kalau tidak di mute saya akan keluarkan ya. Karena mengganggu presentasi saya. Jadi yang mengganggu presentasi kemungkinan akan saya keluarkan dari Zoom meeting ini untuk tidak mengganggu. Baik, kita mulai lagi presentasi kita hari ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan agendanya. Lalu kita review apa yang terjadi minggu yang lalu ya. Ya, kondisi maaf, saya akan tutup kamar saya dulu karena ada baik, kita mulai lagi ya. Lagi tidak tadi terganggu oleh mereka-mereka yang bicara. Saya sampaikan mereka-mereka yang bicara mohon untuk menutup untuk mute mic-nya supaya tidak mengganggu pertemuan ini. Apa yang kita lihat kondisi saat ini adalah kita melihat IHSG minggu lalu itu sangat tertekan ya. Kita lihat misalnya di sini kita coba tadi sudah saya berhasil kelihatan ini chart ini. Kelihatan ya. Jelas yang jelas. Sedang di-download dulu ya. Oke. Kita lihat minggu kemarin ya. Di sini luar biasa ya, sangat volatile. Di mana di dalam 1 2 3 4 5 6 7 hari itu terjadi angkat banting ya. Pertempuran yang sangat hebat sekali antara banteng dan beruang ya. Lalu kita lihat juga
apa yang menyebabkannya. Meskipun kita dari berita-berita minggu lalu dan akhir minggu yang lalu itu sudah mengetahui berita apa saja yang terjadi pada seminggu terakhir ini. Baik, saya kembali kepada presentasi saya setelah chart ini ya. Yang terjadi adalah pertama, the double whammy effect. Jadi jatuh, bukan jatuhnya MSCI sebetulnya, tapi ada tindakan dari MSCI, dampak riba lansing PSC yang memicu outflow dana asing terutama pada saham-saham blue chip. Ini sudah kita bahas di dalam WhatsApp group secara secara panjang lebar ya. Lalu setelah jatuh ini langsung ada peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Mudah-mudahan Senin besok ya tidak jatuh lagi, karena bahaya sekali kalau besok jatuh, sudah jatuh tertimpa tangga, lalu jatuh kita mukanya kena kotoran sapi. Nah itu jangan sampai terjadi demikian. Nah kita harapkan biasanya kejatuhan yang sangat tinggi atau sangat dalam pasti ada sedikit technical reboundnya. Ya, technical rebound yang itu merupakan apa yang kita namakan dengan dead cat bounce. Dan ini harus hati-hati ya. Dead cat bounce adalah sesuatu kondisi di mana kita harus menyikapi dengan baik, terutama bagi trader ya. Lalu psikologi pasarnya, jadi fear atau ketakutan mendominasi karena dua lembaga besar yaitu MSCI dan Moody's memberikan sinyal kurang sedap secara beruntun. Ya kita bisa saja ada angin segar yang mengatakan pemerintah tetap optimis karena fundamental ekonomi tetap cukup baik dengan economic growth di atas 5%. Walaupun demikian, saya selalu mengatakan the market is always right. Yang betul itu siapa? Apakah berita mengatakan bahwa we are fundamentally strong dengan 5%? Atau bagaimana? Atau we are weak dengan adanya MSCI dan Moody? Atau bagaimana? Yang mengatakan strong atau weak adalah the market. Will it be tomorrow naik atau turun? Kita katakan bahwa kemungkinan setelah jatuh dalam akan ada technical rebound, dead cat bounce. Itu adalah istilahnya perkiraan kita. Tetapi bisa saja besok jatuh lebih dalam lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus selalu siap dengan apa? Dengan contingency plan, dengan persiapan ya yang matang ya. Apa yang harus kita lakukan ya sekiranya atau ketika harapan kita atau prediksi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Prediksi kita besok mengatakan kemungkinan akan naik, tapi kenyataannya ternyata turun. Yang harus kita siapkan adalah menghadapi kenyataan besok kalau market itu turun. Baik, mari kita lanjut ke slide berikut. Mari kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, mengapa ini terjadi? Analisis Moody's ya, fokus kepada ketidakpastian kebijakan dan antara. Di samping itu juga ada kebijakan yang dikatakan bahwa dana pensiun atau apa
diminta akan diizinkan masuk saham lagi menggunakan dananya 20% untuk disimpan di pasar modal. Tetapi ada suatu pengalaman yang tidak enak, pengalaman Jiwasraya. Betapa beberapa dana pensiun BUMN istilahnya para pensiunannya tidak bisa terbayar karena pada waktu itu Jiwasraya menggunakan sebagian dananya untuk dikembangkan di pasar modal dan jatuhnya kepada mereka pada saham-saham yang istilahnya kacangan dan saham gorengan, sehingga hampir wipe out itu seluruh dananya dan dia tidak bisa membayar dan pemerintah tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri sampai sekarang kebetulan saya tidak di Jiwasraya ya. Saya di Bumi Putra. Sampai sekarang tidak ada kepastian dana whole life insurance saya yang 1 miliar itu bisa dibayar lagi oleh Jiwasraya atau tidak. Saya telepon Jiwasrayanya tidak ada yang jawab. Nah ini katanya mau ada kebijakan ya, kebijakan mengenai diizinkannya dana pensiun untuk membangkitkan pasar modal lagi. Nah ini kalau manajemennya tidak perform, manajemennya tidak punya kompetensi, lalu dia diiming-iming oleh para broker, para fund manager dan lain-lain, hati-hati, atau para financial advisor, hati-hati, bisa terjadi lagi pensiunan Garuda Indonesia dan lain-lain dananya habis ya oleh kebijakan bahwa dana pensiun boleh menyimpan lagi atau taspen sebagian dananya di pasar modal. Demikian juga ketidakpastian kebijakan Danantara. Banyak yang menganggap terlalu cepat lagi ya. Lalu beban anggaran sosial untuk program sosial ini atau untuk program sosial MBG. Saya tidak ingin bahas ini karena ini kebijakan pemerintah, akan tetapi Moody's melihatnya ini merupakan satu beban ya. Bottom line Moody's tidak menurunkan rating, masih memberikan Baa2 ya, tapi memberikan peringatan yang istilahnya negatif. Nah, kalau MSCI kita sudah bahas penuh ya, bahas minggu lalu, sudah cukup banyak kita bahas. Lalu apa kaitannya dengan IHSG? Mengapa saham perbankan dan Big Caps menjadi yang paling terdampak? Karena mereka adalah penggerak utama indeks dan konstituen utama MSCI. Ketidakpercayaan investor yang di dalam investasi di MSCI menyebabkan outflow dari dana-dana yang berkaitan dengan the big caps banking ini ya. Ini yang sehingga dapat dikatakan sampai terjadi trading halt begitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup tidak mengenakan lah bagi kita semua. Lalu apa strategi? Tadi saya katakan yang harus kita lakukan udahlah urusan dengan MSCI, urusan Moody adalah urusan pemerintah, urusan bursa, urusan OJK. Tetapi kita kembali kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan ya sebagai investor, apa yang harus kita lakukan? Ada suatu wise quote ya, kata bijak, mohon dijawab siapa yang mengatakan ini. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Siapa yang mengatakan ini? WB. Hah? WB. Ya, Warren Buffett. Warren Buffett, betul ya. Takutlah Anda ketika yang lain sedang euforia. Ya. Sebetulnya ya, seperti kemarin
kita dengar Pak Nazar takut dibanting. Melihat IHSG sudah overbought atau saham-saham sudah overbought, itu menjadi peringatan kita. Hei, jual sebagian. Be fearful. Jual sebagian. Yang lain sedang greedy. Nah, lalu keduanya adalah be greedy when others are fearful. Sekarang sedang ketakutan nih. Ya, sekarang sedang ketakutan. Saya sampaikan ke Ibu Kiki, ya. Saya sampaikan ke Pak Dirut Bursa Efek Indonesia beserta staf-stafnya. Ini sebetulnya investor harus berterima kasih Bu sama Pak, kata saya, kepada pejabat-pejabat otoritas ya. Karena apa? IHSG sekarang sedang dermawan, memberikan harga apa? Diskon. Sejauh mana diskonnya bisa kita ikuti, ya. Nah, ini yang saya katakan yang bisa kita jadikan tantangan, yaitu turunnya IHSG secara dalam menjadi peluang bagi investor, yaitu dengan buy on weakness. Dengan buy on weakness, ya. Lalu jangan all in, jangan seluruhnya. Cicil bertahap. Saya nyicil sekarang ASII, BMRI, BBNI, TLKM, yang big cap semua, ya. Saya masih nggak saya touch yang lain-lain. Even PP saya tidak touch. Tapi jangan all in, nyicil, dollar cost averaging, ya, secara gradual, apakah mingguan, apakah bulanan, taruh 10 juta atau 5 juta, harganya naik atau harganya turun, beli. Di saham-saham yang mana? Di saham-saham, mohon maaf, itu ada yang nyoret-nyoret, ini ada yang jahil ya, maaf ya. Ada yang jahil tuh, yang nyoret-nyoret tuh ya. Itu Anda, saya katakan bahwa yang nyoret-nyoret ini adalah jahil, mengganggu teman-temannya ya. Saya terus terang aja ya. Jangan ganggu kita ya dengan mencoret-coret presentasi ini ya. Atau Anda keluar dari Zoom meeting ini. Jangan sampai coret-coret ya. Meskipun saya bisa menghapusnya. Tapi saya katakan jangan ganggu kita. Kita sedang serius, ya. Jadi mudah-mudahan Anda keluar, ya. Baik, jangan manfaatkan margin of safety, ya. Di dalam pelatihan kemarin, margin of safety kita jadikan suatu tema atau isu yang istilahnya cukup vokal ya. Margin of safety, di mana harga dari siapa? Harga dari saham-saham yang perusahaannya ya tetap pada waktu bullish, pada waktu bearish itu tetap tidak terpengaruh. Keuntungannya tetap ada, tetap meningkat, itu ada, dan dengan mudah kita kasih pelajaran itu bisa diperoleh dari idx.co.id, dari laporan dari yang ada di trading platform Anda dari broker, dan juga bisa diperoleh dari Investing.com. Kalau dari Investing.com bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang terutama menjadi anggota platinum ya. Lalu pilih sektor pilihan, fokus pada sektor yang defensif atau yang memiliki ketergantungan rendah terhadap utang luar negeri di tengah fluktuasi rupiah. Ini sudah jelas, ini salah satu strategi dari investor ya, memilih saham-saham di sektor defensif. Sektor defensif itu contohnya adalah ICBP,
ya INDF, INDF, TLKM, ya, itu defensif semua. Yang ukurannya adalah itu dari beta daripada perusahaan tersebut. Lalu, nah ini untuk strategi trader, surviving volatility. Kalau investor kemarin kita ajarkan surviving, riding the waves, ya, riding the waves bukan waves, riding the waves, ya, untuk jangka menang. Sedangkan untuk strategi trader surviving volatility adalah sekarang dengan memperketat, dengan memilih saham-saham yang sangat volatile. Dan di sini stop loss adalah harga mati. Jadi jangan Anda masuk dalam kondisi surviving volatility jika Anda anti cut loss. Jangan, ya. Tactical trading, pilih saham yang liquid dengan volume yang tinggi. Ya, sekarang bagusnya adalah ini trading platform daripada broker semua menyiapkan siapa yang menjadi top frekuensi, siapa yang menjadi top value, siapa yang menjadi top volume dengan mudah, ya. Dan dalam waktu 5 menit sekali kita bisa cek bagaimana perubahan dari chart-chart dari saham-saham yang kita scalpingkan tersebut, ya. Jadi di sini adalah satu-satu strategi yang bisa digunakan adalah intraday maupun scalping, ya, fast trade, intraday atau scalping. Trading where the fast trade is the name of the game. Scalping is the name of the game. Pada saham-saham yang melawan arus, ya, melawan arus itu bisa saja. Oh, banyak itu saham-saham yang menari-mari di dalam masa kritis seperti sekarang ini. Banyak ya masih saham yang menari-mari. Ada yang 14%, ada yang 15%, bahkan ada yang naik 24%, ya. Tetapi harus istilahnya mengerti ilmunya. Ilmunya kita sudah kasih pelajaran di extreme game, ya. Lalu wait and see. Jika arah tren belum jelas, sideways, turun-turun, lebih baik cash is the king. Uang adalah raja, uang cash adalah raja. Yang kita bisa gunakan untuk strategi dollar cost averaging dan nyicil saham, even average down pada investing, dan hanya sebagian kecil dana saja yang boleh digunakan untuk scalping. Kalau Anda punya 100 juta, udah dah, untuk hari itu gunakan aja 10 juta atau 5 juta, ya. Dapat untuk beli belanja hari-harian udah cukup lah. Tidak usah masuk 70% dana Anda, dana gunakan. Sekarang cash is the king, ya. Cash is the king. Jadi ingat itu. Selanjutnya, pasar sedang mengalami fase penyesuaian terhadap risiko baru. Ada new normal kalau istilahnya di dulu pandemi, ya. Tapi ini adalah siklus, bukan akhir dari segalanya. Mengapa kini kita bisa bilang siklus? Kita lihat aja di gambar ini. Pasar kan turun naik.
Kelihatan gambar ini ya. Pak Kiswoyo sudah masuk belum ya? Nah, kelihatannya Pak Kiswoyo belum masuk. Ada yang bisa menjawab, buka mic-nya, apakah gambar ini kelihatan? Kelihatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Charge-nya. Ya, ya. Ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kita lihat weekly charts ini, lihat, bayangkan. Ntar saya gambarkan ya. Naik, turun, ya. Saya pakai ini aja, pakai saya pointer saja lah. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan ini terjadi sepanjang zaman. Lalu, kalau lihat secara keseluruhan, apa yang kita lihat? Why? Mengapa kita mengatakan bahwa di sini ini belum merupakan suatu akhir zaman? Karena secara jangka panjang market itu trennya selalu naik. Ini kita berikan presentasinya kemarin juga ya. Secara jangka panjang tren selalu naik. Lihat tuh, kita pakai sekarang monthly charge. Malam yang Siapa nanti? Kiswoyo yang. Sebentar saya jadikan ini dulu ya. Gak apa-apa yang lanjutin dulu. Saya jadikan host dulu ya, co-host. Ya lanjut dulu aja yang gak apa-apa. Ya. Tolong, tadi ada yang suka coret-coret lah, ada yang suka betul-betul mengganggu. Nah, secara jangka panjang lagi, you can see. Ya, ini yang dikatakan bahwa bagi Anda yang masih berusia 45 tahun, the time is yours. Ya, ini monthly charts. The time is yours. Di seluruh dunia pasar saham tuh trennya selalu naik. Bayangkan kita mengalami dari angka 500-an awal 2000-an, sekarang udah 7.000, malah sempat di atas 9.000. Ini, jadi Anda jangan khawatir. This is not the end of ini adalah bukan suatu akhir. Ini adalah suatu siklus yang terjadi. Apakah itu siklus? Kita lihat lagi, jelas-jelas kalau kita lihat. Nah, lihat, naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini yang kita ajarin kemarin, riding the moves. Jadi jangan apa, mungkin dia aja turun ke sini. Yang kita amati adalah jangan dia merubah tren. Tanda-tanda merubah tren bagaimana? Kalau harganya menembus trend line, jadi dia dikatakan merubah tren, ya. Jika ini tren, ya. Jika ini tren jangka panjang, dia akan tren ini berakhir ketika harga menembus tren jangka panjang. Yang harus kita amati ini. Jadi sekarang supportnya adalah di daerah sini nih, ya, support jangka panjangnya. Tapi kalau support lainnya, kita bisa pakai misalnya Fibonacci retracement.
mohon di itu Pak Kiswoyo tuh yang membuka apa. Ya, aman yang. Kalau mau cari sports, nanti kita akan undang Ibu Linda ya, Linda Lee untuk ngajar kita Fibonacci trading. Nah, ini garis-garis ini adalah merupakan saat ini daerah support ya, daerah support ya. Ini support extension ya. Ini adalah daerah pertama, dia sekarang ini sedang berada di daerah sini ya, tapi dia sempat di sini. Kalau ini tembus, maka support berikutnya adalah ini. Kalau Anda mau tanyakan Eyang di mana supportnya, atau Pakis di mana supportnya, kalau kita belajar Fibonacci analysis ya, maka atau Fibonacci retracement, maka kita akan tahu supportnya di mana ya. Ini adalah daerah-daerah support garis-garis ini. Baik, kita lanjutkan. Pasar sedang melalui fase penyesuaian terhadap risiko baru, the new normal. Ini adalah siklus dan bukan akhir dari segalanya. Bagi investor, ya, jangka panjang ada jangka menengah. Ini adalah sedang harga obral. Tapi mari kita tunggu berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Jangan seenaknya. Kalau mau tidak sabar menunggu harga obral yang lebih rendah, ya pakai dollar cost averaging atau pakai nyicil. Minggu depan 2 juta atau 1 juta di bank atau di big cap lainnya, minggu berikutnya 1 juta. Begitu turun kita nyicil lagi, average down dalam investasi boleh ya, tapi average down di dalam trading adalah the deadly sin, dosa tak berampun ya. Nah, bagi trader ini adalah ujian kedisiplinan Anda ya, terutama disiplin stop loss, jangan greedy, batasi target profitnya. Ini pernah disampaikan oleh Pak Kiswoyo nih, market yang tenang tidak akan melahirkan nahkoda yang tangguh. Sekarang ini ada gelombang besar ya. Nahkoda yang tangguh ada yang bisa mengendalikan gelombang besar ini. Nah, di gelombang tenang mah siapa aja ya bisa, malah sambil tidur pun bisa. Tetapi investor yang tangguh, trader yang tangguh adalah mereka yang survive di dalam keadaan saat ini. Saya kira demikian presentasi saya. Selanjutnya kita akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Saya beri waktu 10 menit.